Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang ada di ujung alam semesta? Apakah ada tembok raksasa? Apakah kita akan jatuh ke dalam kekosongan? Atau justru ada sesuatu yang lebih menakjubkan di sana? Hari ini, kita akan membahas pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di pikiranmu. Apa yang terjadi jika kita mencapai ujung alam semesta? Siap untuk memulai perjalanan epik ini? Mari kita mulai. Apakah alam semesta memiliki ujung? Sebelum kita membahas apa yang terjadi jika kita mencapai ujung alam semesta, kita perlu menjawab pertanyaan mendasar. Apakah alam semesta memiliki ujung? Nah, jawabannya tidak sesederhana yang kita kira. Berdasarkan pemahaman sains saat ini, ada beberapa kemungkinan. 1. Alam semesta tak terbatas. Mungkin alam semesta tidak memiliki ujung sama sekali. Bayangkan seperti selembar kertas yang terus meluas tanpa batas. Jika kamu berjalan lurus, kamu tidak akan pernah mencapai ujungnya. Dalam model alam semesta tak terbatas, ruang dan waktu terus berlanjut tanpa batas. Ini didukung oleh pengamatan bahwa alam semesta terlihat datar flat dalam skala besar, yang konsisten dengan model tak terbatas. Bayangkan kamu berada di tengah padang pasir yang luas tak berujung. Tidak peduli seberapa jauh kamu berjalan, kamu tidak akan pernah menemukan batasnya. 2. Alam semesta terbatas, tetapi tidak berujung. Atau, alam semesta mungkin terbatas dalam ukuran, tetapi tidak memiliki ujung. Ini seperti permukaan bola. Kamu bisa berjalan terus-menerus dan akhirnya kembali ke titik awal. Model ini didasarkan pada konsep geometri tertutup, di mana alam semesta memiliki volume terbatas, tetapi tidak memiliki batas fisik. Bayangkan kamu adalah semut yang berjalan di permukaan bola. Kamu bisa berjalan lurus selamanya, tanpa pernah menemukan ujung, tetapi kamu akan kembali ke titik awal. 3. Alam semesta berujung. Ada juga kemungkinan alam semesta memiliki ujung, tetapi ini masih spekulatif. Jika ada, ujungnya mungkin bukan seperti tembok, melainkan wilayah di mana hukum fisika yang kita kenal tidak lagi berlaku. Beberapa model teoritis, seperti alam semesta dengan batas energi tertentu, menyatakan bahwa mungkin ada ujung di mana ruang dan waktu berakhir. Bayangkan kamu berlayar ke tepi peta dunia di abad pertengahan. Apa yang ada di sana? Monster laut? Tepi dunia, atau mungkin sesuatu yang sama sekali tak terduga. 4. Bagaimana kita mengetahui bentuk alam semesta? Pengamatan radiasi latar belakang kosmik CMB. Para ilmuwan menggunakan data dari CMB untuk mempelajari geometri alam semesta. Sejauh ini, hasilnya menunjukkan bahwa alam semesta mungkin datar. Tetapi ini tidak sepenuhnya menutup kemungkinan bentuk lain. Teori relativitas umum Einstein. Teori ini memprediksi bahwa bentuk alam semesta tergantung pada kepadatan materi dan energi di dalamnya. Jika kepadatannya tepat, alam semesta bisa datar, melengkung, atau tertutup. Jadi, apakah alam semesta memiliki ujung? Kita belum tahu pasti. Tapi mari kita lanjutkan dan bayangkan apa yang mungkin terjadi jika kita mencoba mencapainya. Tantangan mencapai ujung alam semesta. Jika kita ingin mencapai ujung alam semesta, ada beberapa tantangan besar yang harus kita hadapi. Mari kita bahas satu persatu. 1. Jarak yang luar biasa besar. Alam semesta teramati saja memiliki diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Artinya, bahkan dengan kecepatan cahaya, kita butuh 93 miliar tahun untuk melintasinya. Padahal, usia alam semesta hanya 13,8 miliar tahun. Apa artinya ini? Jarak ini begitu besar, sehingga bahkan jika kita bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, kita tidak akan pernah bisa menjelajahi seluruh alam semesta. Bayangkan kamu mencoba berjalan dari bumi ke galaksi Andromeda yang berjarak 2,5 juta tahun cahaya. Dengan teknologi saat ini, perjalanan itu akan memakan waktu miliaran tahun. 2. Ekspansi alam semesta. Alam semesta terus mengembang, dan galaksi-galaksi di tepinya menjauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ini membuat ujung alam semesta semakin jauh dari kita. Hukum Hubble, Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi saling menjauh. Dan semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat ia menjauh. Apa artinya ini? Bahkan jika kita bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya, galaksi-galaksi di tepi alam semesta akan terus menjauh dari kita, membuatnya tidak mungkin untuk mencapainya. 3. Batasan fisika. Menurut teori relativitas Einstein, tidak ada yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Ini membatasi kemampuan kita untuk menjelajahi alam semesta. E sama dengan mc². Energi yang dibutuhkan untuk mendekati kecepatan cahaya menjadi tak terhingga, membuatnya mustahil bagi benda bermassa untuk mencapainya.
Apa artinya ini? Kita tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan cahaya, apalagi melampauinya. Jadi, menjelajahi alam semesta sepenuhnya adalah tantangan yang hampir mustahil. 4. Keterbatasan teknologi. Dengan teknologi saat ini, kita bahkan belum bisa mencapai bintang terdekat sekalipun. Contoh, wahana antariksa Voyager 1 yang diluncurkan pada tahun 1977 baru saja meninggalkan tata surya kita setelah lebih dari 40 tahun. Butuh ribuan tahun baginya untuk mencapai bintang terdekat. Jadi, meskipun kita punya teknologi super canggih, mencapai ujung alam semesta mungkin tidak akan pernah bisa kita lakukan. Tapi, mari kita bayangkan saja, jika kita bisa, apa yang akan kita temui? Apa yang terjadi jika kita mencapai ujung alam semesta? Jika kita bisa mencapai ujung alam semesta, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Mari kita jelajahi satu persatu. 1. Kita tidak akan pernah mencapainya. Karena alam semesta terus mengembang, ujungnya mungkin selalu menjauh dari kita. Jadi, kita akan terus bergerak tanpa pernah sampai. Bayangkan kamu mencoba mengejar garis horizon. Semakin kamu mendekati, semakin jauh ia menjauh. 2. Kita kembali ke titik awal. Jika alam semesta terbatas, tetapi tidak berujung seperti permukaan bola, kita mungkin akan kembali ke titik awal setelah bergerak cukup jauh. Bayangkan kamu berjalan di permukaan bumi. Jika kamu berjalan lurus cukup lama, kamu akan kembali ke titik awal. 3. Kita menemui batas fisika. Di ujung alam semesta, mungkin ada wilayah di mana hukum fisika yang kita kenal tidak lagi berlaku. Suhu, gravitasi, atau energi di sana mungkin begitu ekstrem sehingga tidak ada yang bisa bertahan. Contohnya, di dekat singularitas lubang hitam, gravitasi begitu kuat sehingga waktu dan ruang berperilaku aneh. 4. Kita masuk ke alam semesta lain atau multiverse. Beberapa teori, seperti teori string atau inflasi kosmik, menyatakan bahwa alam semesta kita mungkin terhubung ke alam semesta lain. Jika ini benar, mencapai ujung alam semesta mungkin membawa kita ke dunia baru dengan hukum fisika yang berbeda. Bayangkan, alam semesta kita seperti gelembung dalam lautan gelembung lainnya. Mencapai ujung gelembung mungkin membawa kita ke gelembung lain. 5. Ruang dan waktu berakhir. Mungkin saja di ujung alam semesta, ruang dan waktu benar-benar berakhir. Tidak ada luar dari alam semesta karena ruang dan waktu hanya ada di dalamnya. Contohnya, ini seperti bertanya, apa yang ada di utara kutub utara? Jawabannya adalah tidak ada apa-apa, karena konsep utara berakhir di sana. Jadi, apa yang terjadi jika kita mencapai ujung alam semesta? Jawabannya masih menjadi misteri besar dalam sains. Tapi satu hal yang pasti, alam semesta penuh dengan keajaiban dan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Mengapa pertanyaan ini penting? Mencari tahu apakah alam semesta memiliki ujung bukan hanya tentang memuaskan rasa penasaran kita. Ini tentang memahami asal-usul kita, tempat kita di alam semesta, dan bagaimana segala sesuatu bekerja. Dengan mempelajari alam semesta, kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar. Dari mana kita berasal? Apakah kita sendirian di alam semesta? Dan apa masa depan kita? Meskipun kita mungkin tidak akan pernah mencapai ujung alam semesta, pertanyaan ini menginspirasi kita untuk terus menjelajahi, belajar, dan menemukan hal-hal baru. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas misteri-misteri lain dari alam semesta.